Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kajian hadis tematik dengan kajian hadis lain. Adapun kelebihan dari kajian hadis tematik, yang pertama adalah kajian hadis tematik ini praktis dan sistematis. Metode tematik ini disusun secara praktik dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran dan hadis dengan waktu yang lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, kelebihan dari tafsir dari hadis tematik ini adalah dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu up to date, tidak ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Meski tidak mustahil hal ini juga didapat dari ketiga metode yang lain. Namun, hal ini bukan menjadi sasaran yang pokok. Dan yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya tema tertentu. Maka kajian hadis tematik ini membuat pemahaman kita terhadap hadis Nabi menjadi lebih utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemahaman kita akan hadis Nabi akan lebih jauh ketimbang dengan metode lain. Dan yang keempat adalah penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i ini atau metode tematik bersifat lebih integral, dan kesimpulan yang dihasilkan mudah untuk dipahami. Adapun kekurangan dari metode tafsir tematik ini adalah metode ini terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar tema tersebut. Sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Adapun mengapa kajian hadis tematik mengalami fase pasang surut dalam sejarah panjangnya? Ada beberapa alasan mengapa kajian hadis tematik ini mengalami fase pasang surut. Yang pertama, pada beberapa masa pembahasan hadis tematik ini sangat sederhana dan terbatas, yaitu pada masa sahabat. Sehingga lalu pada masa yang lain, pada masa tabi'in, penjelasan mengenai hadis tematik ini mulai lebih sistematis, luas, dan dapat dikonsumsi publik. Lalu pada tahun 200 sampai 450 Hijriah, hadis tematik mengalami masa inovasi dan perkembangan yang pesat, di mana tema-tema yang dibahas dalam hadis tematik ini tidak hanya membahas tentang tafsir, fikih, atau sejarah saja. Namun pada masa ini juga membahas tema-tema besar yang lain, seperti tema akidah, ibadah, pendidikan, akhlak, fitnah, dan lain-lain. Namun setelah masa kejayaannya ini, yaitu pada masa 450 sampai 660, kajian hadis tematik mengalami masa stagnansi, karena kajian pada masa-masa ini sebagian hanya merupakan peniruan atau himpunan dari berbagai tema sebelumnya dan hanya sekedar ringkasan dari karya-karya yang pernah ada. Lalu pada tahun 660 Hijriah sampai 110 Hijriah, kajian hadis tematik ini kembali mengalami masa yang pesat, di mana banyak karya penting yang ditulis oleh pakar hadis pada masa ini, baik pada tema yang sama maupun pada tema yang berbeda-beda. Namun pada tahun 1100 Hijriah sampai 1400 Hijriah, kajian hadis tematik ini kembali mengalami penurunan. Karena pada masa ini pakar hadis tidak sebanyak pada masa sebelumnya, dan juga karya-karya pada masa ini tidak bisa disejajarkan dengan karya-karya pada masa sebelumnya. Sehingga bisa dibilang
masa ini merupakan kemunduran dari hadis tematik. Lalu apa kontribusi mata kuliah ini dalam menyemarakkan kajian hadis tematik? Mata kuliah hadis tematik ini memiliki kontribusi yang besar dalam menyemarakkan kajian hadis tematik. Karena adanya mata kuliah ini, para mahasiswa dituntut untuk mempelajari lebih jauh dan mempelajari lebih dalam tentang kajian hadis tematik, yang tidak menutup kemungkinan para mahasiswa nantinya akan juga melakukan kajian terhadap hadis tematik. Terlebih para mahasiswa sekarang juga menghadapi tuntutan zaman di mana banyak problem-problem terbaru yang belum dibahas, yang belum ada pada masa-masa sebelumnya. Sehingga ini merupakan alasan yang kuat untuk para mahasiswa melakukan kajian hadis tematik untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut, dan juga melakukan penelitian dan juga pengkajian hadis tematik terhadap masalah tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.